Yogyakarta. Anugerah kekayaan budaya yang selalu menyulut dan tak pernah padam api perekonomiannya. Di balik hiruk-pikuk jalanan dan sentuhan tangan pejuang rupiah, hidup denyut ekonomi sesungguhnya. UMKM. Hai guys, kita mau apa guys? Kita mau wawancara. Betul, kita mau wawancara batik dan outfit kita pakai batik. Ayo kita lihat. Karen nih, admin dari toko Batika yang akan kami wawancarai. Ada tas batik, tas tenun, ada pouch, handbag, dompet, sama payung batik. Kalau tas dari 189 sampai 1.100.000. Kita ada yang kain anti air juga, terus kulit sapi, jadi lebih mahal. Luar negeri ada tengah, Jepang, China, Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand. Ini karena customer beda-beda sifatnya ya, terus kadang tuh kita udah balas tapi nggak dibalas lagi. Itu mungkin ini daya belinya turun ya di masyarakat, tapi juga kurang tahu karena apa. Offline ada tapi jarang sih. Online kebanyakan online. Shopee ya, Shopee, Tokopedia, TikTok, WA, Instagram, Facebook. Lengkap ya. Sekarang aku lagi sama kakaknya. Hai kak. Kak, kata kakak nih, UMKM tuh kayak ngebantu Indonesia gak sih? Kayak ngebantu kayak kan aku tuh temanya tuh kayak UMKM dalam kaprahnya membantu perekonomian Indonesia. Menurut kakak bener gak UMKM tuh memajukan perekonomian Indonesia? Kalau konteksnya Indonesia kayaknya enggak ya, tapi kalau membantu ini penjahit terus warga sekitar mungkin iya, sama pembatik kita Ya, terus ini bisa kalau batik ini kayak toko batik ini pernah ada bantuan dari pemerintah nggak kayak misalnya? Kalau setauku belum ada ya, tapi kita sering ikut pameran-pameran gitu. Oh, pameran seni gitu kan? Batik Inakraf kalau tahu di Jakarta. Oh. Kita sering dulu. Rekor di sini menerima orderan paling banyak berapa? Pernah payung batik itu dari Bank Indonesia itu 1.000 kalau nggak salah. Tas Payung batik ya. Yang di Jakarta. Tapi aku kurang tahu ya departemen apa, aku lupa. kayaknya itu buat door prize deh ya. Iya. 1.000 cis. Apa harapan kakak buat UMKM Indonesia ini atau UMKM ini? Semoga semakin berjaya, makin sukses, makin banyak orderan, Amin. makin banyak yang tahu. Amin. Ya, ini dia. Nah, ini kayak buat ini loh, buat kartu. Kalian harus beli, bagus. Cinta Indonesia. Kau menunjukin sesuatu yang pasti kalian pengen lihat dia. Hermes. Ada wayangnya. Lucu kan? Lucu. Ya, menunjukkan bahwa kalian orang Indonesia. Ya, Cinta Indonesia. cinta Indonesia. Ada lagi. Apa itu? Ini dia. Mana tuh dia? Takela batik. Pakai batik. Kita cinta Indonesia. Hai guys, kita mau kan satu lagi ya. Tapi kita gak tahu mau apa, soalnya banyak banget. Akhirnya kami menemukan pilihan
Pak Mahmudin atau akrab disapa Pak Mahmud. Ia seorang penjual jamu tradisional yang tanpa sengaja kami temui di pinggir jalan. Kami menemukan kisah UMKM dari sudut pandangnya. Ya beli yang sedikit aja nanti gitu aja. Karena sama menyediakan yang sedikit itu. Oh iya sama. Kalau jamu kan rata-rata kan pahit. Ya, Tapi saya mau sih pahit. apa biasanya kamu ambil Dari saya ada yang nanam, Oh, ada yang beli gitu. oh yang nanam biasanya apa aja Pak? Kalau yang nanam itu yang pahit-pahit gitu. Oh yang pahit. Daun pepaya, daun daun, daun brotowali, terus kemudian juga apa? Ya, kalau lain-lainnya beli di pasar. Oh beli di Pasar kan banyak. Bahkan saya kemarin beli itu sampai ke Wonogiri sana. Soalnya perbandingannya jauh ya. Kalau beli di Wonogiri per kilonya itu 5.000, di sini bisa 18.000. Wah. Saya itu dari tahun 84 itu kerja di Astra. Oh, Pensiun, ya saya bergerak lah supaya apa? Badan nggak pada Indonesia. Nah, Oh iya Pak. Berarti ini melanjutkan dari karena Ini- diajari kakek, ini dari leluhur lah. leluhur. Oh. Jadi kakek terus ibu, habis itu saya. Soalnya apa, dari keluarga nggak ada yang bisa ngurusin, teman saya yang bisa. Ya mau nggak mau ya saya jalanin lah saya. Padahal ya kalau saya bicara seperti gini ya nangis rasanya. Nangisnya kenapa? Kita itu diwarisin seperti ini, itu malah justru jarang. Berarti udah 3 generasi kita. Anak bapak tertarik ya buat jualan jamu kayak gini? Aduh. Mungkin Anus Iya kemarin sempat tertarik. sempat tertarik Waktu belajar. corona Oh. itu ini dijual di Sleman City Hall, Oh, terus di Jogja City Mall. Cuman alhamdulillah orang muda Indonesia tidak ada yang jajan. Rata-rata. jadi ini berarti jualannya untuk mengisi hari tua nih Pak. Ya. Ya karena ya apa istilahnya ya kalau di rumah itu rasanya Oh, iya. Sakit badan kalau diem aja. Bapak pensiunnya udah dari tahun berapa Pak? Dari 2016. 2016. Oh, udah lama, hampir 10 tahun. Ini kalau saya mengingat anak itu nggak boleh. Soalnya ya mereka itu udah merasa bisa ngasih orang tua gitu. Tapi saya nggak mau, badan saya sakit semua. Ya kan lumayan buat diajarin cucu, kan ya. Buat bantu kalau anak lagi kerepotan, gitu. Terus bisa buat ya pokoknya terutama buat saya sama ibunya. Jadi nggak apa banyak hiburannya. Bikinnya setiap hari atau Saya tiap hari bikin. dari jam berapa Pak kalau berangkat ke sini jam 8? Saya itu bangun dari jam 2:30, jam 2 Jam sambil sholat sebentar, terus sambil bubon ya udah. Nah nanti baru beres itu jam 7 baru beres semua baru antar. Ya, sebetulnya ya maaf aja ya untuk Indonesia, untuk negara sendiri, menurut pandangan saya dia udah punya lahan ekonomi misalnya hasil tambang itu udah gede deh, jadi pajak pun juga nggak tentu. Kalau masalah kita ke sana itu kayaknya kok mimpi.
Patut dicoba. Coba. Ya sehat. Biar sehat. Mari Pak. Makasih Pak. Pak. UMKM ada tentu di sekitar kita. Mereka hadir di gang-gang sempit, di pasar yang riuh, dan juga di jalanan yang tak pernah tidur. Jumlah mereka tak sekedar banyak, tetapi mereka adalah bahkan mayoritas. Lebih dari 64 juta jiwa usaha yang hidup dan bernapas untuk bangsa ini. Mereka menyerap tenaga kerja, membuka pintu rezeki, dan menopang lebih dari 60% PDB Indonesia. UMKM bukan hanya angka dalam laporan ekonomi, mereka adalah denyut jantung yang membuat roda bangsa ini terus berputar. Mereka adalah napas perekonomian yang sesungguhnya. Ya, kiprah mereka nyata. UMKM adalah bukti bahwa ekonomi Indonesia berdiri tegak di atas keringat dan kerja keras mereka. Namun, semangat dan kerja keras saja tidak cukup. UMKM tidak akan mampu mendorong kemajuan ekonomi Indonesia bila berjalan sendirian. Mereka membutuhkan kehadiran regulasi, yang bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai mitra yang menyalakan api kemajuan perekonomian bangsa.